Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Selamat merayakan hari kematian dan penderitaan Yesus Kristus. Biarlah kita semua di tahun 2026 ini menjiwai, merenungkan. Dan sore ini adalah renungan yang ke-6 tentang mahkota duri. Kita berbicara tentang dari mahkota duri menjadi mahkota kemenangan. Umat Tuhan, mari bersama kita sebutkan tema kita di hari ini. 2, 3, dari mahkota duri menjadi mahkota kemenangan. Umat Tuhan, mahkota duri di mana Yesus mengambil kutuk kita. Kutuk diawali dalam sebuah gambaran perjanjian lama dalam Kejadian pasal 3 ayat 18. Di sana disebutkan semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ini firman muncul ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Dan Paulus menulis dalam Galatia pasal yang ketiga disebutkan di sana, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk atau berada di dalam atau dalam kehidupan duri. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Dalam ayat yang ke-13 dikatakan di sana, Kristus telah membebas kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita, sebab ada tertulis, bersama saya baca, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Duri pertama kali muncul sebagai akibat dari dosa manusia. Tetapi Yesus justru memakai mahkota duri di kepalanya. Bapak Ibu lihat, waktu manusia jatuh ke dalam dosa manusia, mulai menikmati duri di dalam kehidupan mereka. Dan ketika Yesus hidup, dan dia mengakhiri kehidupannya dalam misi menyelesaikan rencana Allah, salah satunya adalah dia memakai mahkota duri. Ini artinya apa? Yesus mengambil kutuk yang seharusnya kita, yang seharusnya saya dan saudara, umat manusia yang tergantung di atas kayu salib itu, umat manusia lah yang harus menerima kutuk. Kita layak untuk itu. Kita cocok dan pas untuk itu. Tapi Yesus mengambilnya bagi saya dan saudara. Umat Tuhan, kita tidak lagi hidup di bawah kutuk dosa. Kita tidak lagi hidup di bawah kutuk dosa. Kita telah ditebus oleh pengorbanan Kristus. Apa artinya kutuk hukum Taurat? Paling tidak ada 3. Yang pertama, hukum Taurat yang dimaksudkan hukuman karena pelanggaran hukum. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih, kutuk hukum Taurat itu artinya sebuah hukuman karena pelanggaran hukum Taurat. Itu berarti setiap orang melanggar hukum Taurat berada di bawah hukuman. Karena hukum menurut ketaatan dan hukum meminta, menuntut kesempurnaan. Sekali gagal tetap bersalah atau sekali gagal, gagal untuk selamanya. Tidak ada kompromi. Taurat sangat menuntut dan tidak ada yang bisa dikompromikan. Itulah yang disebut hukum Taurat dan dia menghasilkan kutuk bagi mereka yang melanggarnya. Yang kedua, kutuk hukum Taurat artinya keterpisahan dari Allah. Yesaya 59 ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu
dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah apa saudara? Dosa. Kutuk membawa akibat apa? Yaitu hubungan manusia dengan Tuhan terputus karena dosa. Tidak ada damai, tidak ada hadirat Tuhan. Sebagai ganti dari hadirat Tuhan, yaitu manusia memakai sistem-sistem agamawi dan tradisi. Nah, sistem-sistem inilah yang manusia coba pakai untuk menggantikan akibat dari kutukan itu. Akibat kutukan dosa, manusia ada separasi, terpisah dari total separation. Tidak ada kompromi sedikitpun yang bisa menghubungkan manusia. Nah, untuk manusia bisa merasa-rasa bahwa dia memiliki hubungan dengan Tuhan, maka manusia menciptakan agama dengan versinya masing-masing. Manusia menciptakan cara ibadahnya dengan versinya masing-masing. Kita di dalam perjanjian baru tidak memakai satu versi tertentu. Paulus berkata, kita beribadah oleh Roh Allah. Kita beribadah oleh apa, saudara? Kita memakai sistem-sistem, cara-cara tertentu, hanya bagian-bagian pernak-pernik untuk kita merasakan keindahan. Seperti sore ini kalau saya memakai pakaian seperti ini, saya pikir cukup membawa sebuah kesan rabi di perjanjian baru. Betul ya? Kalau kita pakai hitam-hitam, kita main musik, menyanyikan lagu-lagu perpaduan antara dua sahabat lama dengan dua sahabat baru. Saudara kekasih, sangat sejuk, bukan? Amin, saudara. Tetapi kita tidak melakukan ini agar kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita sudah ditebus dari kutuk hukum Torah. Saya dan saudara sudah bebas dari kutuk hukum Torah. Come on! Dan yang ketiga, hidup di bawah beban dan kegagalan. Siapapun dia manusia ini, dia mengidap 3 akibat dari pelanggaran atau kutuk hukum. Siapapun dia. Dia orang hebat, dia orang yang pintar ilmu tentang Tuhan. Dia orang yang punya kekuatan moral yang sangat luar biasa. Orang yang paling sosial di bawah kolong langit ini. Paling berkemurahan di bawah kolong langit ini. Paling pintar, paling hebat, paling berpengaruh. Di luar penebusan Yesus, dia berada di bawah korban kutuk hukum Taurat. Mereka menjadi victim, mereka menjadi mangsa dari hukum Taurat. No kompromi. Tidak ada bilang, oh dia karena dia berbuat banyak, sudah berkorban banyak, dia bisa dapat diterima. Dia sudah mendapatkan pengetahuan, lalu dia mengabdikan pengetahuan itu untuk menulis buku, membuat ini dan itu, lalu dipahamilah Tuhan haram maklum. No! Pelanggaran hukum Taurat tidak mengenal kompromi. Bapak Ibu, kita lihat saudara-saudaraku umat Tuhan, Roma 3 ayat yang ke-20, sama-sama kita baca. Sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah. Oleh karena apa? Melakukan Taurat. Karena justru oleh Taurat, semakin jangan. Coba saya bilang saudara. Oke? Jangan berpikir tentang Pak Victor Laftodat. Yang muncul di pikiran saudara? Pak Victor. Itulah Taurat. Semakin orang melarang, semakin menjadi-jadi. Nah, sistem ini kalau kita tidak waspada, kita bisa memakai sistem ini untuk membangun hubungan suami istri, orang tua dan anak, kakak dan adik, bagaimana orang tua mendidik anak-anak, sistem Taurat. Jangan. Gereja juga memakai hukum Taurat. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan segala macam kata jangan. Akibatnya apa? Semakin jangan, semakin melanggar. Karena itu merupakan sebuah hukum yang tidak bisa dibantah. Kutuk hukum Taurat membuat manusia terus merasa bersalah dan tidak pernah cukup. Mereka semakin ingin kudus, semakin ingin kudus, maka dia berusaha untuk menciptakan ritual-ritualnya.
cara-caranya. Makanya saudara muncul sistem-sistem kepercayaan. Semuanya itu menggambarkan bahwa manusia ingin berjumpa dengan Tuhan, tapi manusia tidak tahu caranya karena tidak ada cara yang pernah ditunjukkan. Suku Dani di Papua, mereka punya satu perayaan, yaitu Peace Child, anak perdamaian. Tiap kali kalau ada peperangan antara suku, maka harus ada anak yang dikorbankan. Yang disebut anak perdamaian, Peace Child. Don Richardson dia datang sebagai misionari dari Amerika ke Papua. Di sana dia menceritakan tentang Yesus, the Peace Child. Satu kampung suku Dani semuanya percaya karena anak perjanjian itu benar-benar dilakukan oleh Yesus. Jadi saudara yang kasih, upaya manusia hampir mendekati. Tapi mereka tidak punya kuasa untuk mendekat. Hanya samar-samar. Bayangan. Makanya saudara lihat. Semua sistem penyembahan itu mengungkapkan penyembahan kepada Sang Pencipta semesta. Betul saudara? Tapi mereka tidak tahu. Dan berbahagialah orang percaya. Karena dalam Kristus kita berjumpa dengan Allah yang hidup. Haleluya! Umat Tuhan, kita sudah bebas dari kutuk hukum Taurat. Katakan amin. Tidak ada yang dapat mampu melakukannya dengan sempurna, tetapi kita dapat bebas dari tuntutan itu. Manusia di luar Yesus, mereka hidup dengan penuh beban, bukan kebebasan. Mereka hidup dengan tidak mampu memenuhi hukum Taurat yang memintakan dan menuntut kesempurnaan. Tetapi kabar baiknya Galatia 3:13 tadi berkata, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Yesus telah tergantung supaya saya dan saudara bebas. Katakan amin. Haleluya. Umat Tuhan, coba kita bayangkan seorang guru ketika dia hendak membuat ujian, dia katakan, ujian harga mati. Yang mau lulus harus 100. 99,9 no way, fail. Anak-anak binaan, anak-anak murid, mahasiswa berupaya. Ada yang tembus 80, 89, ada yang 99,9. Dosanya berkata, maaf, you are failed. Kamu gagal. Dalam keadaan frustrasi yang parah, karena semuanya tidak bisa lulus pada mata kuliah yang sangat menentukan, tiba-tiba muncul seorang yang mengerjakan tugasnya. Dan ketika dia mengerjakan soal-soal itu, dia benar 100. Lalu dia berdiri dan berkata, hasil yang saya dapatkan dalam mengerjakan soal ini, 100% saya persembahkan kepada mereka yang merasa gagal. Saudara, ilustrasi yang sederhana ini menunjukkan bahwa dunia gagal. Taurat membuat manusia dia semakin kaya, semakin rasa bersalah, semakin menjadi kenal tentang Tuhan, ilmu agama, semakin tahu ilmu agama, dia semakin bersalah, semakin dia berbuat baik, dia semakin bersalah. Tapi Yesus datang dan berkata, ini aku bersalah supaya kamu menjadi benar. Amin. Umat Tuhan, itulah yang dikerjakan Tuhan Yesus bagi saya dan saudara. Standar yang sempurna yang dimintakan oleh Taurat, hanya Yesus yang bisa memenuhinya. Haleluya. Saya yakin kita bangga memiliki Yesus. Amin. Karena dialah yang mengerjakan soal-soal kehidupan bagi saya dan saudara dengan sempurna. Umat Tuhan, dia Yesus datang. Dia hidup sempurna di kayu salib. Dia mengambil kegagalan kita dan memberikan kebenarannya kepada kita. Kita tidak lulus bukan karena kita tidak hebat. Kita tidak lulus karena tuntutan Taurat yang membuat manusia tidak mampu memenuhinya. Manusia hebat, tapi di bawah Taurat mereka semua gagal. Tapi puji Tuhan, Yesus datang untuk memberikan kasih karunia dan kemenangan. Amin.
mahkota duri diganti dengan kemenangan. Katakan haleluya. Umat Tuhan, kita lihat di sini. Bagian yang kedua, salib, proses menyalibkan kedagingan. Inilah yang harus kita renungkan. Galatia 5 ayat 24 dikatakan, barang siapa menjadi milik Yesus Kristus. Baca selanjutnya, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Segala artinya semua, semua artinya segala. Berbagai macam bentuk keinginan-keinginan daging, semuanya dikatakan ia telah menyalibkan. Ada orang yang menjadi milik Yesus sore ini? Milik Yesus, katakan amin. Maka apa yang terjadi? Saya dan saudara sudah disalibkan. Bilang di kanan kiri, saya sudah disalibkan. Nah. Saudara yang kasih, kehidupan kedagingan itu dibungkus dalam satu kata, yaitu emosi yang terluka. Apa yang terluka? Emosi. Perasaan yang terluka inilah yang membuat orang dapat membunuh, membinasakan, bisa menyangkal ini dan itu, bisa membuang hubungan, bisa merusak hubungan, orang bisa pindah pekerjaan, orang bisa ganti suami istri, orang bisa ganti hubungan kakak beradik, orang bisa ganti pekerjaan, orang bisa lari meninggalkan negaranya. Gara-gara sudah emosinya yang terluka. Saudara, ada heboh kira-kira 3-4 minggu yang lalu, orang mahasiswa penerima beasiswa LDP, betul ya? Dia jengkel dan marah, lalu dia meninggalkan Indonesia. Padahal dia sudah sempat terima beasiswa itu. Ada yang sempat ganti dan sebagainya. Tapi saudara lihat, akibat dari emosi yang terluka. Apa yang terluka kamu? Emosi. Emosi adalah bagian jiwa yang paling sensitif. Yang kita biasa singkat emos. Bukan amos, emos. Nah, emos ini saudara yang kasih sangat bahaya kalau dia terluka. Dan emos ini akan membuat banyak orang melakukan berbagai macam dosa. Tapi puji Tuhan, salib telah menebus saya dan saudara dari emosi yang terluka. Ada yang bilang amin kok? Oke, kita lanjut Roma 6 ayat yang ke-6. Baca dengan keras 2-3. Ganti kita dengan namamu masing-masing. Karena VLC tahu bahwa manusia lama VLC telah turut disalibkan supaya tubuh dosa VLC apa? Hilang kuasanya agar VLC tidak lagi menghambakan diri kepada, katakan saya hamba kebenaran. Yes, we are the servant of righteousness. Bapak Ibu lihat tulisan kuning di sana. Bilang apa? Katakan saya telah turut disalibkan. Saudara, Yesus dia tersalib satu event, tapi eventnya itu berkelanjutan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Berarti saya dan saudara Juru tersalib kapan? Dulu waktu masih kecil, sejak remaja, tua dan sampai oyang tak goyang-goyang, semuanya sudah disalibkan. Katakan amin. Bapak Ibu bisa coba renungkan ini. Kalau orang sudah Yesus sudah disalib, dia mau bilang apa? Doa Yesus ke saya bilang apa? Sebelum itu bilang apa? Ampunilah. Apa yang terjadi kalau orang menyakiti kita, dia bilang, ampunilah dia. Atau maafkanlah aku Tuhan, izinkanlah aku balas sedikit. Saudara yang kasih, ada lagu yang sangat menyinggung perasaan. Judulnya Katanya Kristen. Tetapi dia tidak pernah mengizinkan dia tersalib bersama. Bahkan dia senang menyalibkan orang lain. SMS. Senang melihat orang lain susah atau disalib. Umat Tuhan, kita mesti renungkan ini.
Renungkan ini. Katakan, saya sudah disalibkan bersama Yesus. Bersama-sama. Artinya sampai hari ini, the power of the cross is working in our life continuously. Tidak pernah berhenti karya salib itu. Mahkota kemenangan tidak datang begitu saja. Ada proses. Proses apa namanya, saudara? Proses apa? Menyelipkan kedagingan. Menyangkal diri artinya kita berkata tidak kepada dosa atau memilih hidup taat. Wow, ini tidak mudah dan gampang. Berapa banyak dalam kehidupan kita ini kita lebih banyak berkata tidak dan ya kepada emosi kita. Bapak Ibu yang tahu, saya yang tahu, kita masing-masing yang tahu. Biarlah perenungan di 2026 ini akan membuat kita menjadi orang-orang yang cermat, yang bijak, yang kalau kita menilai diri kita, kita lebih banyak menyalibkan dan tersalib bersama-sama dengan Yesus. Ada yang bisa katakan amin? Ada yang bisa katakan amin? Come on. Yes. Salib bukan hanya simbol. Saudara jawab saya, salib bukan hanya simbol. Gaya hidup sehari-hari. Umat Tuhan, saya percaya kalau kita memakai filosofi salib ini, masalah apapun dapat terselesaikan. Masalah apapun dapat terselesaikan. Kita dipanggil untuk hidup dalam kemenangan. Bilang di kanan atau kiri seperti itu. Kamu dipanggil untuk hidup dalam kemenangan. Hai para suami, Anda dan saya dipanggil untuk hidup dalam kemenangan. Hai para istri, kamu dan Ibu Melsa dipanggil untuk hidup dalam kemenangan. Amin. Hai pemuda-pemudi bersama dengan Min, kamu dipanggil untuk hidup dalam kemenangan. Amin. Coba lihat tangan, saudara, katakan, saya dipanggil untuk hidup berkemenangan. Tepuk tangan, saya dipanggil hidup berkemenangan. Kita baca ayat yang luar biasa 1 Korintus 15:57. 2-3 kuat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan haleluya. Saudara lihat, telah kemenangan sudah menjadi milik saya. Katakan sama-sama, come on. Jadi saya dan saudara melangkah dari kemenangan. Hidup dari kemenangan, berusaha dari mana? Melayani dari mana? Beriman mulai dari mana? Kemenangan datang kepada kemenangan. Amen. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Umat Tuhan, bahkan Roma 8 ayat 7 luar biasa. 2-3. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Yang suami ganti nama istri, yang istri ganti nama suami dengan kata ya, kata kita. Lalu yang bujang-bujang ganti orang di kiri kanan atau muka belakang saudara. Terserah kamu mau pilih yang mana saja. 2-3. Tetapi dalam semuanya itu Melche lebih dari orang-orang yang menang oleh Yesus yang mengasihi Melche. Tidak dengar suara saya kan? Haleluya, katakan saya lebih dari pemenang. Dalam berapa hal? Berapa hal? Segala hal. Nah, jadi mulai pulang dari sekarang itu rasa-rasa diri bahwa kamu itu pemenang, bukan pecundang. Amin. Amin. Saya kalau renungkan kata-kata waktu kita menyanyi, saya nggak tahu. Tapi waktu kita menyanyi, entah berapa kali aku berkhianat. Saya rasa itu kepanjang kalau orang tarik. Saya curiga, saudara. Saya curiga dan diri saya sendiri juga. Seperti kalimat itu cocok untuk entah berapa kali aku berkhianat. Itu kalau pas ada isi kulit.
Atau semangat. Oke, Papi puji Tuhan, anugerah membebaskan saya dan saudara. Haleluya! Jawab saya, dalam semuanya itu VLC lebih dari. Kasih pujian bagi dia, come on! Umat Tuhan, cerita belum berhenti sampai hari ini. Masih berlanjut. Amin. Karena salib itu berkelanjutan. Kita hanya bisa menang apabila kita jalan melalui jalan salib. Jalan salib bukan pawai. Jalan salib adalah gaya hidup. Tapi kalau mau pawai silakanlah saudara kekasih. Tidak mengurangi rasa hormat saudara. Melalui salib kita lebih dari pemenang dalam kuasa Kristus. Katakan amin. Melalui salib hidup kita tidak lagi dikalahkan dosa. Amin. Dari mahkota duri kita menerima kemenangan. Katakan syukur. Haleluya. Thank you Jesus. Umat Tuhan, bayangkan ada seorang raja. Raja itu dia turun dari tahtanya. Lalu dia melihat seorang yang kotor, terluka, dan penuh dengan kegagalan dan kehancuran hidup. Orang itu berdiri di tengah-tengah dengan kepala tertunduk. Dia merasa tidak layak, tak berharga. Di kepalanya bukan mahkota, tetapi seperti duri kehidupan. Dosa, rasa bersalah, kegagalan, kepahitan, kebencian, dendam, dan berbagai macam pilu berkecamuk dalam pikiran. Lalu raja itu mendekati dia. Bukan untuk menghakimi. Bukan untuk menolak. Bukan untuk mengulangi penderitaannya dengan berbagai kata-kata tuduhan. Tapi raja itu mendekat. Dan dia melakukan sesuatu. Sesuatu yang tidak masuk akal. Yang tidak dapat diterima oleh akal sehat manusia. Dia mengambil mahkota itu. Mahkota duri itu diambil dan memakannya kepada kepalanya sendiri. Dan kemudian dia melepaskan mahkota kemuliaannya. Dan meletakkannya di atas kepala orang itu. Saudaraku yang kekasih umat Tuhan, VLC Family. Itulah yang Yesus kerjakan bagi saya dan saudara. Dia mengambil dosa kita, kutuk kita, kegagalan kita, kedagingan dan hawa nafsu kita. Dan menanggungkannya pada tubuhnya di atas kayu salib. Supaya kita bisa menerima pengampunan, hidup baru dan kemenangan. Katakan amin. Dia memakai mahkota duri itu supaya kita bisa memakai mahkota kemenangan. Dia memakai mahkota duri itu supaya saya dan saudara bisa memakai mahkota kemenangan. Hari ini, apakah kita masih tetap memegang mahkota duri itu? Atau kita rela mau menyerahkannya kepada Yesus? Dan menerima satu kehidupan yang baru. Jangan pulang sore ini dengan membawa mahkota duri itu. Kebencian, kemarahan, ketidaksiapan untuk mengampuni, membuka mulut dan berkata, maafkan saya, ampuni saya bersalah. Jangan pulang dengan membawa duri yang membuat kita akan menyesal di kemudian hari. Tapi sudah berlalu. Jangan pulang dengan membawa duri, kebencian, kemarahan, merasa gagal, tak layak. Jangan pulang dengan membawa semuanya itu, come on. Tapi pulanglah dengan membawa mahkota kemenangan. Saya dan saudara sangat dikasihi oleh Dia. Dan Dia menjadikan kita lebih dari pemenang-pemenang kehidupan. We are the champion of love. Kita pemenang kasih itu. We are the world impactor through the cross. Kita pembawa perubahan pada dunia melalui salib.
Terimalah mahkota kemenangan. Angkat tangan saudara, katakan, aku menerima mahkota kemenangan. Sementara saudara boleh membuka roti dan mengambil di tanganmu. Renungkanlah sedapat-dapatnya kebenaran yang telah umat Tuhan dengar. Dalam 3 hari berturut-turut ini, tanggal 1, 2, dan 3. Tapi sebelumnya, di tanggal 15, tanggal 22 dan 29 Maret, 6 sesi pelajaran tentang mahkota duri di kepala Yesus. Dan mintalah Roh Kudus menaruh rema di hati saudara dan renungkan itu. Mari bersama saya katakan, terima kasih Yesus, Engkau rela berkorban untuk saya. Saya yang seharusnya mengalami semua penderitaan itu, tapi Engkau mengambilnya bagi saya. Terima kasih Tuhan. Saya menerima semua kebaikan-Mu. Saya menerima pengorbanan-Mu. Dengan rasa syukur, rasa hormat yang tinggi. Saya menyerahkan hidup saya sebagai korban yang hidup hanya untuk Engkau Yesus. Makanlah. Saudara bisa angkat tinggi seperti ini, di atas bahu sedikit. Jangan di muka saudara tapi di samping kanan. Mari katakan bersama saya. Terima kasih Yesus untuk darah-Mu yang mulia. Darah tanpa salah, noda dan celah, kutuk dan dosa, sakit dan penyakit. Tapi Engkau telah mengambil segala kutuk dosa saya, sakit penyakit dan kegagalan saya, kehancuran hidup saya. Di dalam darah-Mu, saya menerima pengudusan. Dan saya dibenarkan, saya dilayakkan untuk menerima segala kebaikan Tuhan. Kebenaran Tuhan. Saya menerima kuasa darah-Mu menaungi hidup saya sampai hari Maranatha. Saya menerima darah itu. Minumlah. Kita doa Bapa kami bersama-sama, 2, 3, kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami dalam godaan pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.